Beberapa hari yang lalu terjadi lagi kasus pembulian oleh seorang murid SMP kalau tidak salah. Itu kejadiannya di Cilacap. Dan setelah video itu viral, banyak reaksi dari netizen Indonesia yang menghujat si pelaku. Sebenarnya bukan hanya pembulian, bahkan di dalam video itu terdapat perilaku kekerasan. Karena tersebarnya video ini di media sosial dan menjadi viral, pelaku itu dihujat oleh netizen. Dan ternyata bukan hanya pelakunya saja, tetapi orang tua si pelaku juga ikut turut dihujat. Karena menurut para netizen yang mulia, semua yang dilakukan oleh pelaku itu tidak lepas dari pola pendidikan dan pola pengasuhan dari si orang tua. Tentu saja orang tua termasuk dalam andil soal pendidikan dan pengasuhan anaknya. Tapi di zaman sekarang ini, pendidikan dan pengasuhan itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tetapi bisa dilakukan oleh media sosial, bisa dilakukan oleh YouTube, dan yang paling berdampak itu adalah lingkungan. Apalagi jika anak itu hidup atau tinggal di lingkungan yang bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah. Karena di ekonomi menengah ke bawah, anak itu akan bertemu atau berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Beda kalau anak-anaknya orang kaya itu paling mereka di dalam rumah saja, tidak berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Jadi anak-anak yang berada di dalam ekonomi menengah ke bawah itu akan sangat-sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya itu toksik, lingkungannya itu tidak bagus, tentu saja itu akan membuat perilaku atau kepribadian anak itu mengikuti atau cenderung mengikuti lingkungannya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena studi kasusnya terjadi pada saya sendiri. Saya lahir di keluarga yang ekonominya menengah ke bawah dan hidup di lingkungan yang seperti itu juga. Di mana ketika saya hidup di lingkungan seperti itu, orang-orang yang melakukan perilaku negatif atau yang tidak baik, mereka sangat mewajarkan hal tersebut, bahkan cenderung bangga, di mana mereka bisa waktu saya seumuran SD itu teman-temanku tuh sudah mulai belajar merokok, dan menurut mereka itu adalah hal keren karena di lingkungan mereka orang-orang yang jagoan atau yang preman-premannya itu pada merokok dan mereka meniru itu. Juga minum minuman keras di lingkungan saya waktu itu, waktu masih kecil, minum minuman keras itu menjadi hal yang lumrah atau hal yang normal. Jadi banyak anak-anak melihat secara langsung orang-orang tuanya itu meminum minuman keras dengan biasa saja dan cenderung terlihat keren menurut mereka, anggapan mereka. Inilah yang membentuk karakter atau perilaku si anak tersebut. Jadi kalau dikatakan orang tua lah yang paling bertanggung jawab atas terbentuknya perilaku dan sifat dari si anak, sebenarnya bukan orang tua saja. Lingkungan, apalagi jam sekarang YouTube dan media sosial itu semua bertanggung jawab membentuk perilaku dan sifat si anak itu. Karena sudah terbukti menurut penelitian, menurut ilmiah ya, sains, bahwa manusia itu belajar dengan meniru. Jadi kalau misalnya Tarsan itu dari kecil diasuh oleh gorila, sangat tidak mungkin dia berjalan dengan menggunakan dua kaki. Dia pasti akan berjalan menggunakan kaki dan tangannya. Dia akan meniru gorila yang mengasuhnya. Jadi kalau ditanya siapakah yang bertanggung jawab atas terjadinya pembulian hal-hal semacam ini, yang bertanggung jawab adalah kita semua. Jika kita masih bangga ketika melakukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang melanggar hukum dan menceritakannya dengan bangga dan sangat apa ya, kepada anak-anak kita, itu akan membentuk karakter dan kepribadian anak kita. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi jika kamu merasa pembulian yang terjadi ini adalah salah orang tuanya, itu bukan salah orang tuanya saja, tapi salah kita semua. Jadi jika kamu masih bangga saat melanggar lampu merah,
terus masih bangga dengan berkelahi layaknya preman untuk menguasai lingkungan sekitar dan menceritakannya dengan bangga dan dengan senang hati kepada anak-anak kita, ya jangan salahkan jika kasus-kasus pembulian yang seperti ini terus terjadi. Bayangkan negara Cina itu bisa menguasai dunia, bahkan mau menyaingi Amerika. Mereka itu bukan menguasainya karena Wong Fei Hung yang jago kungfu, yang jago berkelahi, bukan. Mereka menguasai dunia itu karena ekonomi mereka sudah bagus, teknologi mereka bagus. Bukan jagoan baku pukul yang menguasai dunia. Jadi kalau kamu masih bangga karena bisa menjadi jagoan di lingkunganmu, ya jangan pernah menyalahkan adanya pembulian yang seperti ini. Kalau kamu ingin mengubah bangsa Indonesia, ya dimulai dari diri kamu sendiri. Banggalah dan ceritakanlah kepada anak-anakmu jika kamu melakukan prestasi yang membanggakan, baik itu di bidang pendidikan, baik itu secara ekonomi, baik itu secara kreatif. Ceritakanlah hal-hal tersebut dengan bangga kepada anak-anakmu dan niscaya mereka akan meniru hal itu. Jadi jangan pernah menyalahkan hal-hal ini terjadi karena hanya berdasarkan pengasuhan orang tuanya saja. Kita semua bertanggung jawab terhadap hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau ada anak yang dididik atau diasuh di lingkungan yang toksik, ya tentu saja hasilnya akan toksik. Jadi jika ada anak yang dididik dan diasuh di lingkungan yang baik, di lingkungan yang kreatif, yang selalu mengandalkan rasionalitas, itu akan menghasilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu rasional, anak-anak yang bisa empati. Oke, sekian saja video kali ini. Ini rasa unek-unek saya yang sudah tertampung lama. Saya tidak mengatakan masalah benar dan salah ya, atau baik yang buruk mana. Apakah menjadi jagoan itu buruk dan baik, atau apakah menjadi orang yang sukses di bidang sains atau di bidang ekonomi itu baik atau buruk, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi jika ada yang menyalahkan dan merasa melemparkan kesalahan pada satu pihak, sebaiknya kita harus sering-sering introspeksi diri, karena di bangsa kita yang kurang adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri. Kita terlalu sering melemparkan kesalahan-kesalahan itu pada pihak lainnya. Ya seperti pada anak kecil, ketika dia jatuh, ketika orang tuanya menyalahkan lantainya, ya mental seperti itulah yang akan terbentuk. Anak itu akan mencari-cari kesalahan atau mencari-cari pihak yang salah untuk membenarkan semua apa yang dilakukan. Oke, sekian saja video kali ini. Mungkin agak kemana-mana karena agak gemes saya dan agak emosi. Dadah.